Siap. Oke, konco-konco, sore ini kita akan ngevlog di Rawapening bersama kawan-kawan. Ada Angga Porter, halo Angga Porter, dan juga Om Jendol. Itu ada kameramen yang akan mesut segala aktivitas di Rawapening bersama Bapak. Siapa Pak? Mohon maaf. Pak Salam. Oh, Pak Salamin ini yang akan menjadi driver kita mengendarai perahu mesin atau boot ke tengah Rawapening. Oke, jadi intinya Rawapening dipenuhi oleh enceng gondok. Kok bisa? Enceng gondok itu asli mana toh? Apakah asli Rawapening? Bukan. Kalau kita mau baca riset, hasil penelitian, dan juga informasi yang ada di media-media internasional, enceng gondok yang ada di Rawapening itu introduksi berasal dari Brazil, yang dibawa sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor saat itu. Oleh siapa? Tentunya oleh company Belanda, ya, oleh company Belanda. Kemudian lepas juga dan tidak tahu kronologi bisa sampai ke Rawapening. Yang jelas saat ini Rawapening secara apa ya, badan airnya ditutupi enceng gondok lebih dari 70%, dan ini sungguh harus segera ditanggulangi. Kalau tidak ditanggulangi, bisa dipastikan Rawapening akan mengalami pendangkalan. Air akan menyusut karena enceng gondok ini daya serap airnya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menghambat sirkulasi udara yang ada di air, sehingga ikan-ikan yang ada di bawah akan kesulitan memperoleh oksigen. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya blooming enceng gondok di Rawapening tentunya akan menekan spesies-spesies endemik yang ada di sini. Kalau dulu ketika saya masih kecil, kebetulan saya juga orang Rawa, saya dibesarkan di Rawaboni, pinggir rawa persis malah. Sekarang jadi TPI, tempat pelelangan ikan atau tempat pangkalan ikan, dan bisa dilihat dulu ikan sepat itu banyak, ikan betik banyak. Sekarang semakin sulit kita cari. Bahkan uceng itu ada. Nah, sekarang sangat-sangat sulit. Kok bisa? Ya bisa karena terdesak oleh kerusakan lingkungan yang ada. Dan enceng gondok ini bukti bahwa perairan Rawapening, ya, perairan Rawapening itu mengalami penyuburan yang begitu luar biasa. Subur bukannya baik. Ya enggak, kalau buat perairan tidak baik karena kesuburan air di Rawapening ini ya biasanya karena faktor organik, yaitu N total dan P total, nitrogen total, fosfor total, yang berasal dari material organik, memicu eutrofikasi atau penyuburan Rawapening dan mengakibatkan tumbuhnya gulma atau tanaman enceng gondok ini semakin pesat. Jadi sebenarnya di Rawapening masalahnya bukan sekedar enceng gondok yang tumbuh pesat, tapi juga masih ada apa itu ganggeng rawa atau Hydrilla verticillata itu juga terdampak menjadi sangat pesat. Zaman dulu di sini masih banyak rebon ya Pak ya. Kemudian selain rebon juga masih ada citol. Sekarang sulit. Ya karena ini enceng gondok semakin banyak, dan yang disalahkan jangan enceng gondoknya, tapi perilaku hidup manusia di seputar Rawapening, bahkan jauh dari Rawapening, yang mengakibatkan penyuburan danau Rawapening itu sendiri. Misal apa coba? Dipikir. Misalnya satu, aktivitas budidaya pertanian. Aktivitas budidaya pertanian yang ada di pegunungan, misalnya Bandungan, Sidomukti, Kopeng dan sekitarnya, ya, material organik, kemudian seperti mes, pupuk kimia dan lain-lain yang digunakan berlebihan, ini juga akan masuk ke sini. Ya, lewat sungai, porosnya tetap di sini. Kemudian apalagi aktivitas pertanian yang kurang sehat karena menggunakan pupuk-pupuk berlebihan,
nanam padi, pupuknya sangat banyak, itu juga endingnya ke sini. Dan yang paling parah harus diingat, sampah-sampah domestik dari masyarakat itu sendiri. Sampah domestik apa? Coba misalnya deterjen, ya deterjen nyumbang material organik, anorganik dan organik juga ke sini. Material dari deterjen yang masuk ke rawa pening juga memicu pertumbuhan eceng gondok karena menyuburkan lingkungan. Terus apalagi aktivitas pariwisata. Benar, pariwisata itu memperoleh penghasilan yang baik untuk masyarakat yang mengelola, tapi jangan salah. Yang harus kita ingatkan adalah perilaku santun terhadap lingkungan, yaitu memperhatikan sampah yang diproduksi. Jangan sampai ada sampah-sampah masuk rawa pening dan menimbulkan kerusakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga gambaran terkait dengan lingkungan di rawa pening yang rusak bisa dipahami oleh masyarakat yang menyimak nanti. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit karena saya juga masih belajar, dan saat ini saya sedang bermintaan di rawa pening untuk riset saya, ya, untuk kelengkapan disertasi saya nanti. Oke, terima kasih.